Dia cabut pedang raksasanya, dia tarunglah akhirnya. Dan bener aja, memang terasa lebih kuat kali ini. Si Zondark sebelumnya nggak kerasa sekuat ini. Muncul si monster ulat atau apapun itulah ya, monsternya si Count ini tadi. Banyak roh-roh yang bangkit terpanggil karena emosinya Guts ini tadi. Karena saya menasan, saya kembali sana speak. Jadi kali ini mari kita lanjutkan kembali untuk dongengin Berserknya. Aku nggak akan kepanjangan di awal deh, karena isi ceritanya tuh banyak banget. Jadi langsung kita mulai aja gimana kelanjutan dari kemarin. Guts menantang Raja Count, kemudian dia dikejar sama pasukan kerajaannya si Raja Count. Akhirnya dia diselamatkan sama Pak Tua dan dibawa ke rumahnya dan dia menemukan Behelit di sana. Apa yang terjadi setelahnya? Mari kita bahas. Silakan di like, share, subscribe. Kalau kalian kali ini jangan lupa di follow Instagram Sana Speak. Mari kita mulai ceritanya. Setelah Guts melihat ini ada Behelit di depan mata dia, yang kelihatannya sih sebelum-sebelum itu dia nggak pernah menemukan lagi selain yang punyanya Griffith. Kaget dong dia. Itu si Pak Tuanya otomatis langsung dicekek gitu sama Guts, diangkat naik gitu. Dia tanya, kamu tuh siapa Pak Tua? Kamu kok bisa punya Behelit ini? Nah si Pak Tuanya kaget juga gitu kan, kenapa tiba-tiba dicekek. Dia bilang, bentar, ini aku jelasin dulu. Namaku itu Vargas. Aku dulu itu adalah seorang ahli sihir di kerajaan. Jadi dia anak buahnya Raja Count lah bisa dibilang. Tapi tiba-tiba ketika si Raja Count itu 7 tahun lalu menemukan telur ini, beliau itu akhirnya berubah. Dulu memang ya udah bengis, udah bangsat emang, tapi masih dalam batas wajar bisa dibilang. Ketika beliau punya telur ini, beliau tuh akhirnya suka eksperimen dengan manusia, suka membunuh manusia, dijadiin bahan percobaan. Bahkan mulai seneng eksekusi-eksekusi orang, nggak ada tuduhan apapun tiba-tiba dieksekusi dengan asal. Dari situ aku ngerasa ada yang beda, maka aku memutuskan untuk kabur membawa keluargaku, membawa istri dan 2 anakku. Tapi ketika aku kabur, ketahuan ternyata. Alhasil aku ditangkap, disiksa bersama dengan anak dan istriku, dan disitulah aku kehilangan 2 kakiku dan wajah kananku. Sedangkan istri dan kedua putraku dibunuh di depan mataku dan dimakan. Entah bagaimana, karena mujizat, akhirnya aku bisa melarikan diri. Aku bisa kabur secara tidak sengaja, ngebawa telurnya itu tadi. Dan ya sudah, telurnya ini aku bawa selalu, aku taruh di sini di rumahku ini. Dan selama 7 tahun itu aku berusaha sekali untuk mencari tahu ini telur apa. Si Guts yang mengerti bahwa ini telur bahaya itu ya, Behelit gitu kan. Dia bilang, aku tahu ini telur apa. Ini telur berbahaya, ini adalah telur yang digunakan untuk menjadi kunci memanggil para iblis, para God Hand. Kita bergeser nih, ini lumayan banyak momen-momennya di part ini gitu ya. Momen kedua kita bergeser ke si Zondark, si kapten pasukan kerajaan yang nyerang Guts kemarin itu. Dia itu stres gitu, karena dia dikalahin sama Guts gitu kan. Harga dirinya tercoreng, itu dia marah-marah banget. Dia pengen ini mana, Kuroi Kenshi, Black Swordsman mana, pengen aku bunuh. Nah, si Raja Count mendengar nih ada anak buahnya yang menggila seperti ini, baru aja kalah tuh. Dia langsung datang menyambangi si Zondark ini. Dia ngeliat keadaan si Zondark marah-marah seperti itu gitu kan, ada dendam nih ke si Kuroi Kenshi. Dia bilang tuh ke si menteri galnya dia, ini suruh semua orang pergi aja, suruh semua orang kabur, keluar dulu, aku tanganin dulu karena ini bakal bahaya banget. Setelah sempat ragu awalnya si Gal gitu kan, akhirnya oke, semua orang keluar dari ruangan itu, menyisakan si Zondark yang lagi stres ini dengan si Raja Count. Si Zondarknya udah bener-bener kesel gitu kan, dia sampai ngebenturin kepalanya berkali-kali sampai berdarah. Akhirnya dihentiin tuh sama Raja Count. Kamu mau balas dendam kan ke si Kuroi Kenshi itu, Black Swordsman? Akan aku kabulkan keinginan kamu. Si Raja Countnya buka mulut lebar-lebar, dari dalam mulutnya keluar ya inilah monster ini gitu ya. Dan dia bilang, makanlah ini, ambillah ini, kamu akan jadi jauh lebih kuat. Nah, di luar ruangan itu tadi, akhirnya si Dal ini, si Menteri Dal itu dapat laporan bahwa pasukan kerajaan mereka sudah tahu di mana letaknya si Kuroi Kenshi. Akhirnya si Dal bilang, oke lah kalau gitu, sekarang habis ini kita gerebek, kita serang dia, langsung kumpulkan semua pasukan, kita datangi dia rame-rame. Tapi seketika pintu ruangannya terbuka gitu, keluarlah si Raja Count dengan si Zondark yang warna kulitnya itu sudah menghitam. Mungkin bukan menghitam kali ya, menggelap lah, menjadi lebih gelap warnanya. Entah hijau kali kayak Hulk atau gimana, pokoknya lebih gelap. Dan kelihatan kalau ini orang udah kayak orang kerasukan. Si Raja Count bilang, jangan, nggak usah kirim pasukan banyak-banyak, nanti malah nggak kejutan. Mending kita kirim 1 orang aja yang pasti bisa mengalahkan dia. Dengan dimaksud tentu adalah Zondark. Kembali lagi
ke rumah si Vargas. Si Guts ini lagi duduk gitu ya, terus dia tanya tuh ke si Vargasnya ini, Pak Tua, emang si Raja Kaun itu 7 tahun lalu menemukan behelit dari mana gitu, kok tiba-tiba dia bisa dapat? Si Vargas bilang, jadi ceritanya itu ada sebuah rombongan saudagar gitulah ya, kayak mereka tuh merchant gitu dari timur. Nah ketika lewat kerajaan, di stop tuh sama pihak kerajaan, si Raja Kaun akhirnya tertarik membeli behelitnya itu tadi. Si Guts mendengar ceritanya itu rasanya agak mengganjal gitu, kok tiba-tiba gitu, secara kebetulan ada saudagar lewat gitu, ada penjual lewat, tiba-tiba kebeli gitu, rasanya aneh. Si Vargas kemudian ngeluarin peta gitu ya, ngeluarin denah, blueprint lokasi kerajaan. Si Vargas jelasin, ini loh, ada pintu masuknya di sini, lewat di sini, nanti kita bisa masuk, kita bisa serang, kita bunuh, kita balaskan dendam ke Raja Kaun. Dia kasih tahu semua itu, kemudian dia bilang ke Guts, aku berharap sama kamu. Dipegang pundaknya si Guts gitu kan, kayak bener-bener orang desperate, putus asa yang perlu pertolongan. Dia bilang, aku tuh tahu kamu bisa ngalahin dia, kamu bisa bunuh dia, kamu tuh kuat. Tolong balaskan dendamku dan dendam keluargaku. Mohon-mohon seperti itu si Vargasnya, tapi sama si Guts ditendang, dijauhin gitu. Dia marah tuh, dia kesel. Intinya dia bilang, kamu ngerti gak sih, mukamu itu jelek gitu loh, kamu tuh ngaca, nggak enak mukamu dilihat. Dan si Guts marahnya juga karena, aku nggak bakal balasin dendam kamu, aku nggak akan ngebantu kamu. Itu pertarungan kamu sendiri. Kalau mau bunuh dia sendiri. Ini pertarunganku, aku punya tujuanku sendiri, aku akan ngebunuh dia karena tujuanku sendiri, bukan karena menolong kamu. Si Gutsnya kesel kayak gitu kan, dan itu udah coba diredam tuh sama si Pak, sama si perinya itu kan. Tapi ya udahlah gitulah. Terus tiba-tiba si Gutsnya tuh diem gitu. Si Guts diem, dia mendengar ada suara pelan-pelan tiba-tiba datang, mendekat dan langsung menerobos masuk ke rumahnya si Vargas. Itu adalah si Zondark. Si Zondarknya dengan armor, dengan pedang raksasanya dia, dengan kulit yang sudah menjadi lebih gelap gitu ya, kerasukan, ini siap sekali lagi bertempur melawan si Guts. Guts nyadar gitu kan, ini yang sebelumnya dia kalahkan itu, tapi kok kelihatannya lebih beda nih. Dia cabut pedang raksasanya dia, tarunglah akhirnya. Dan bener aja, memang terasa lebih kuat kali ini. Si Zondark sebelumnya nggak kerasa sekuat ini. Si Guts mencoba bertahan, akhirnya dia menemukan celah, ditebas lengan kanannya si Zondark. Jadi Zondark udah sekuat ini, udah kerasukan iblis, masih ada celah bisa dikalahkan sama Guts. Tapi dari lengannya yang putus itu muncul tentakel gitu lah, regenerasi itu tangannya dia. Sekali lagi dia ambil pedangnya, diayunkan pedangnya, Guts semakin kewalahan. Karena kekuatannya kali ini berlipat-lipat lagi tuh. Pedang segede gitu bisa diayunkan segitu mudahnya, segitu cepatnya. Dan luar biasanya Guts bisa mengimbangi itu. Guts mencoba bertahan gitu ya, sembari si Vargas sama Pak ini berlindung, dan Vargas tuh melihat rumahnya amburadul semua gitu kan. Sampai akhirnya si Guts menemukan celah lagi, dia bisa ke titik buta, ke belakangnya si Zondark, ditebas lengan kirinya sekarang. Gak cuma lengan kirinya, kepala bagian atas kirinya juga ditebas sama si Guts. Dah, ini secara logika seharusnya kalah gitu dong, makhluk hidup harusnya kalah. Tapi tiba-tiba dari lubangnya di kepala itu muncul si monster ulat atau apapun itulah ya, monsternya si Kaun ini tadi. Tiba-tiba keluar, menyapa si Kuroi Kenshi gitu ya, menyapa si Guts, dan akhirnya dia ngeliat tuh, ngelirik bahwa ada behelit jatuh. Jadi behelitnya si Vargas tadi itu dibawa keluar dari ruangan, jatuhlah akhirnya karena keributan ini tadi. Si Vargas nyadar ada behelitnya jatuh, diambil sama dia. Tapi dia di situ sadar bahwa ternyata yang melihat dia itu, si iblis ulatnya itu adalah Raja Kaun. Si Raja Kaun menyapa Vargas juga. Oh, ternyata kamu di sini ya. 7 tahun lalu kamu kabur, ternyata kamu sembunyi di sini, kamu bawa telur itu. Oke, siap-siap aja. Kita lanjutkan penderitaan kamu yang belum selesai 7 tahun lalu. Si Raja Kaun itu, iblisnya bilang seperti itu. Si Zondark yang sebenarnya sudah kehilangan kewarasan gitu ya, sebenarnya dia sudah bukan manusia lagi, atau bisa dibilang mati udahan, karena dia cuman induk dari iblisnya si Kaun ini tadi. Sekali lagi tubuhnya menggila, mengamuk gitu ya, mengeluarkan serangan tentakelnya itu tadi, tapi ditepis sama si Guts, kena bagian atap, kena langit-langit, roboh atapnya, langsung roboh semua gitu kan. Dan si Zondarknya ini pun dia terpendam di sana. Si Guts untungnya bisa kabur karena ada kayak ruangan rahasia, ada lubang rahasia yang disiapkan sama si Vargas. Vargas, Pak, sama Guts masuklah lewat situ. Mereka kabur, mereka bisa keluar di bawah jembatan itu ada gorong-gorong gitu ya. Keluarlah mereka di sana. Itu si Vargas sembari khawatir gitu kan, itu si Raja Kaun udah mati apa belum? Itu bener dia tuh, si iblis itu bener-bener dia. Si Guts bilang rasanya bukan. Itu ya iblisnya dia aja.
tapi si Raja Kaunnya sendiri ya masih hidup. Akhirnya si Guts bilang, kita nggak bisa terus bersama nih, kita nggak bisa sama-sama terus, aku ada pertarungan yang harus aku lanjutkan sendiri, petualanganku, maka aku akan cabut. Tapi sebelum itu, aku minta dong telurnya, aku bawa dong Behelitnya. Ya hitung-hitung sebagai bayaran lah, karena aku udah ngelindungin kamu tadi. Si Vargas mendengar hal itu sebenarnya ya agak gimana gitu kan, maksudnya dia udah kondisinya kayak gitu tubuhnya, ini juga telur kelihatannya penting gitu, tapi sama si Guts bilang, toh kan nggak berguna buat kamu juga kan, aku bawa aja deh, nggak masalah. Diambil akhirnya sama si Guts gitu kan dengan paksa, akhirnya si Guts pergi. Si Pak yang merasa kasihan gitu ya, punya hati tuh dengan si Pak Tua Vargas ini bilang, ya kamu hati-hati Pak Tua, tolong jaga diri kamu. Aku ngerti kok, kamu pasti memang pengen membalaskan dendam masa lalu kamu, tapi jangan lupakan bahwa hidup kamu yang sekarang dan hidup kamu nantinya itu lebih penting. Sudahlah, akhirnya si Vargas sama Paknya ini juga berpisah, cabut lagi. Nah, si Pak ngikutin si Guts. Si Vargasnya dia juga ya oke lah gitu, mau melanjutkan hidupnya, mau keluar dari gorong-gorongnya ini, dari sungainya. Tapi dari lubang gorong-gorongnya tadi muncul tentakelnya si Iblis Kaun, dan alhasil si Vargas ditangkap sama Raja Kaun. Si Guts pergi gitu kan, sembari dikejar sama si Pak. Si Paknya bilang, kamu tuh jangan gitu maksudnya, dia tuh udah nolongin kita loh, dia nyelamatin nyawa kamu jangan sejahat itu sama dia, masa kamu tinggalin. Tapi si Guts bilang, buat apa aku sama dia itu, pertarungan lawan iblis itu berat, susah, mematikan. Kalau aku cuman ngebawa beban, ya buat apa, mending aku tinggal aja. Dan itu pun juga berlaku buat kamu. Mereka akhirnya terus berjalan sampai ke tepi kota. Nah, di situ ada beberapa warga lokal tuh yang saling bisik-bisik satu sama lain, bahwa ternyata ada satu orang nih yang disebut sebagai temannya Kuroi Kenshi, temannya Black Swordsman, tertangkap sama pihak kerajaan. Dan hari ini akan langsung dieksekusi. Yang mana ya tentu si Vargas. Guts mendengar hal itu, dia agak kesel gitu ya, agak gimana, cuman ya udahlah bodo amat gitulah, dia pergi gitu aja. Dia pergi agak menjauh, dia benerin peralatannya dia gitu kan. Sembari si Pak itu ngomong tuh sama dia, coba dipanggil-panggil, Guts, yang mana maksudnya ya ayo gitu loh, tolong selamatin itu Pak Tua. Tapi si Gutsnya nggak ngomong sama sekali, nggak gubris sama sekali, nggak bales sama sekali, didiemin gitu kan. Akhirnya si Pak ya udahlah bodo amat gitu lah, aku pergi sendirilah kalau gitu. Si Gutsnya peduli setan juga gitu kan, dia tetap ngebenerin peralatannya dia, diberesin semuanya. Tapi dia di dalam kepala itu teringat bahwa kondisinya si Vargas tadi itu sama persis dengan dia, bisa dibilang. Dia kehilangan anggota tubuhnya, orang-orang yang dia sayang pun juga direnggut dari iblis. Dalam hatinya dia ngerasa memang ada persamaan antara dia sama Vargas yang sama-sama mencari pembalasan dendam. Tapi dia menyangkal itu, dia nggak mau menerima itu. Dia kayak sampai kesel gitu ya, dia ninju tembok gitu. Dia bilang, enggak, aku nggak sama kayak Pak Tua itu, aku nggak akan gagal seperti dia. Kita berpindah lagi ke lapangan nih, di mana si Vargas akan dieksekusi. Ketemu dia akhirnya dengan si Raja Kaun yang asli gitu kan, dengan tubuh fisiknya. Si Raja Kaun bilang, tanpa diduga-duga 7 tahun lamanya akhirnya aku bisa ketemu kamu lagi. Sebenarnya bisa aku siksa dulu, cuman kelamaan deh, mending sekarang aku eksekusi aja. Si Pak datang gitu kan, dia ngeliat tuh kalau si Pak Tua Vargas ini bakal dieksekusi. Dan tentu sebagai orang yang baik hati gitu kan, dia berusaha untuk menolong ini Pak Tua. Dia mikir gimana caranya, aku kan cuman peri, badanku mungil. Ketika dia bingung, di sebuah lorong gang itu ada si Guts. Guts datang gitu kan, dan si Paknya seneng gitu kan, karena dia mikir, oh ini jangan-jangan mau dibantuin nih sama si Guts nih, dia baik juga ternyata gitu ya. Didatengin lah gitu kan sama si Pak, dia bilang, ayo segera ditolong, itu Pak Tuanya udah mau dieksekusi itu. Tapi si Gutsnya bilang, enggak, aku kemarin bukan mau nolongin dia, nggak mungkin juga. Itu ada segitu banyak anggota kerajaan, ada puluhan, ada ratusan. Kalau aku kesana, aku digengbeng, aku yang mati, yang susah malah aku nggak sebaik itu. Dan dia udah biarin, memang itu Pak Tua, itulah harga yang harus dia bayar. Ketika ambisinya dia segitu besarnya, tapi dia tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk mewujudkan ambisinya tadi, harga yang harus dia bayar, kematian. Pokok tapi akhirnya si Pak bilang, kamu tuh jangan sejahat itu gitu loh, dia tuh udah nolong kita, dia orang baik. Dan aku tahu kok kamu tuh sebenarnya sama kan kayak dia, kamu sama-sama ingin membalaskan dendam kamu ke iblis. Si Gutsnya kesel gitu kan mendengar hal itu, dipegang tuh, dicengkram gitu ya si Paknya ini tadi. Dibilang, kamu nggak usah kebanyakan ngomong, kamu nggak ngerti apa-apa tentang aku. Si Paknya kemudian nangis gitu kan, karena si Gutsnya kejem banget gitu kan. Akhirnya si Paknya bilang, ya udahlah bodo amat lah, aku sendiri aja yang bakal nyelamatin Pak Tua itu. Digigit tangannya si Guts, terus dia kabur gitu akhirnya.
dengan wujud mungilnya ini gitu ya, dia dengan keberanian besar akhirnya mendatangi itu, dia menerobos langsung ke arena eksekusi. Dia langsung nabrakin dirinya ke kapak, tapi langsung jatuh karena ya dia cuman peri, nggak bisa apa-apa. Akhirnya si Paknya diambil, dibawa sama pihak kerajaan. Si Vargas nggak bisa apa-apa lagi, dia udah diset gitu ya, kepalanya udah tinggal dibeleh gitu aja. Dia teriak tuh ke Guts, entah Guts ada atau enggak, mendengarkan atau enggak, dia pokok teriak, tolong bunuh orang ini, tolong penggal kepala Raja Berdebah ini demi kami semua yang terluka. Dan akhirnya itu menjadi kata-kata terakhirnya si Vargas, kepalanya pun dipenggal dan dia mati. Si Guts melihat hal itu, dia agak nggak nyaman gitu, dan akhirnya pergilah dia ke balik lorong itu tadi. Di sebuah persimpangan dia ngelihat ada janin iblis. Dia amatin terus, janin iblisnya tiba-tiba mukanya itu, kepalanya berubah jadi kepalanya si Vargas. Dan tiba-tiba janinnya ini pergi gitu kan, tapi si Gutsnya terngiang-ngiang di kepala itu tadi. Ketika ngelihat si janinnya ini ada wajah Vargas, di kepalanya langsung teringat pesan kematiannya si Vargas tadi, tolong penggal kepala si Raja Berdebah ini. Kita berpindah ke malam hari gitu kan. Ini mungkin orang-orang yang dieksekusi sama Raja Kaun gitu ya, itu kayak ditaruh di sebuah ladang gitu kali ya, kuburan gitu lah. Pokok semua jenazahnya, semua badannya tuh dilempar gitu aja lah sama anggota kerajaan, termasuk kepalanya si Vargas ini tadi, sambil diolok-olok gitu lah. Ini orang berani banget sih nantangin raja gitu loh, mana mungkin gak punya kesempatan lah. Ketika para anggota kerajaan ini lagi menyelesaikan tugasnya, datanglah si Guts gitu ya, dengan gede, gagah gitu, dan itu dihabisin semua seketika para orang-orang itu tadi. Dia kemudian berdiri di depan kepala si Vargas ini, dan dia bilang, aku gak sama kayak kamu. Kamu sudah gagal, kamu gak berhasil menyelesaikan dendam kamu, membalaskan dendam kamu. Aku gak akan kayak kamu. Aku pasti akan berhasil, aku akan kalahkan iblis, aku akan membalaskan dendamku. Dan itu bukan karena aku pengen menolong kamu. Nah, ketika si Gutsnya datang ke pemakaman umum ini, itu banyak arwah gentayangan, banyak roh-roh yang bangkit terpanggil karena emosinya Guts ini tadi. Dan semua arwah ini, itu adalah korbannya Raja Kaun. Jadi semuanya itu kayak, tolong aku, tolong balaskan dendamku, aku benci sama si Raja Kaun. Semuanya mengerubungi Guts, dan itu bener-bener sudah kayak mau ngambil kewarasannya dia. Kayak dia bener-bener mau kerasukan gitu. Tapi si Guts dengan akal sehatnya dia bisa kayak menolak itu semua. Dia bilang enggak. Dia teriak seperti itu, dia bilang enggak, aku enggak sama kayak kalian. Kalian semua gagal, kalian sudah mati. Aku enggak akan membalaskan dendam kalian, dan kalian semua itu gagal. Aku akan menjalani pertarunganku sendiri, aku akan menghadapi pertempuranku sendiri, dan aku pasti akan berhasil membalaskan dendamku. Maka di malam itu, Guts langsung pergi menuju kastilnya Raja Kaun. Dan itu aja untuk part kali ini, yang mana cuma satu chapter lagi. Karena ya itu ya, kayak kemarin aku bilang, satu chapter itu udah banyak banget, itu panjang ceritanya. Ada berapa? 6 momen aku hitung. Sebenarnya awalnya aku rencana 2 chapter, cuman karena udah lama gitu ya, udah durasinya kepanjangan. Ya udah deh, kita tutup dulu untuk kali ini, kita lanjutkan di part selanjutnya. Silakan di like videonya kalau kalian bahasan kali ini, jangan berkomentar, di share teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat channel yang nikmati di mana konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Iterashi minasan.